Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ridhar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, sebelum kita mulai untuk belajar, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari pada hari ini dengan baik, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan juga buku catatan kalian masing-masing. Dan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh. Selamat menyaksikan. Setiap negara di belahan dunia manapun tentu saja harus melakukan pembangunan di setiap sektor, baik negara maju, negara berkembang, ataupun negara yang terkebelakang. Lalu, apa fungsi dari peta dan citra penginderaan jauh untuk keperluan pembangunan? Jadi, fungsi utama dari peta dan citra penginderaan jauh itu adalah dasar yang nantinya akan digunakan untuk memperhitungkan bagian mana saja yang akan dibangun dari setiap sektor. Dan kita mulai dari sektor atau bidang transportasi. Dalam pengembangan dan perencanaan jaringan transportasi sangat terbantukan oleh peta dan citra penginderaan jauh. Lalu, mengapa harus memanfaatkan dua instrumen tersebut? Kenapa tidak hanya menggunakan peta? Padahal pada peta sudah terdapat informasi dari permukaan bumi, bahkan sudah dilengkapi juga dengan simbol-simbol, sehingga kita lebih mudah untuk memahami kondisi dari setiap wilayah. Atau sebaliknya, kenapa kita tidak langsung menggunakan citra dari penginderaan jauh? Karena citra dari penginderaan jauh tentu saja selalu diupdate, selalu diperbaharui, berbeda dengan peta yang mungkin diproduksi hanya 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun sekali. Seperti yang kita ketahui, peta dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah peta umum, dan yang kedua adalah peta tematik. Peta umum memuat berbagai macam informasi yang umum yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, peta tematik atau peta khusus itu memuat informasi-informasi tertentu yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, citra dari penginderaan jauh. Itu adalah hasil dari proses penginderaan jauh atau indraja yang diambil menggunakan sensor dan wahana. Sebenarnya, keberadaan dari peta dan citra penginderaan jauh itu adalah untuk saling melengkapi. Kolaborasi dari peta dan citra dari penginderaan jauh itu nantinya akan membantu dalam proses pembangunan, sehingga hasil dari proyek pembangunan tersebut dapat bertahan lama ataupun dapat terhindar dari kerusakan dan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Tentu saja, pemerintah membangun infrastruktur bertujuan untuk bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama, sehingga bisa membantu aktivitas ekonomi dari masyarakat. Apabila setiap proyek yang dilakukan ataupun dilaksanakan tidak direncanakan dengan baik, lalu nantinya hancur atau rusak, nantinya itu dapat menimbulkan kerugian bukan hanya bagi pemerintah, namun juga untuk masyarakat secara umum. Sekarang kita masuk ke manfaat penginderaan jauh untuk perencanaan jaringan jalan. Membangun jalan itu sama halnya seperti mencari jodoh. Tidak bisa sembarangan, karena dalam membangun jalan ataupun mencari jodoh itu banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Dalam membangun jalan, tentu saja kita ingin jalannya dapat berfungsi dengan maksimal, lalu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Karena dalam biaya membuat jalan itu tidaklah murah. Begitu pula dengan mencari pasangan. Tentu saja kita ingin mencari pasangan yang baik, pasangan yang setia, bahkan kalau bisa, hubungan yang dijalin itu bisa berlanjut sampai ke tahap yang lebih serius. Perencanaan pembangunan jaringan jalan yang akan dibangun dilakukan dengan mempertimbangkan peta dan penginderaan jauh di wilayah setempat. Tujuannya adalah untuk mempermudah penentuan titik jalur jalan, halte bus atau busway, dan terminal, rekayasa lalu lintas, rute angkutan umum, dan jalur alternatif. Yang kedua adalah untuk perencanaan jalur rel kereta api. Pembangunan rel kereta api itu umumnya dilakukan di lahan yang datar. Oleh karena itu, apabila terdapat permukaan lahan yang tidak datar, itu harus didatarkan. Karena permukaan tanah yang bergelombang itu bisa menghambat perjalanan kereta api. Pembangunan rel kereta api selain harus datar juga tidak boleh berkelok secara tajam. Karena proses pengereman yang ada di kereta api itu berbeda dengan rem yang ada di alat transportasi yang lainnya. Sehingga diupayakan sekali apabila terdapat belokan, itu belokannya tidak boleh terlalu tajam. Pemanfaatan penginderaan jauh dan SIG untuk proses penentuan jalur rel kereta api lebih efektif dan efisien. Manfaat citra penginderaan jauh
yaitu untuk memperoleh data parameter dalam menentukan lokasi jalur rel kereta api menuju lokasi perencanaan pembangunan. Dengan metode ini, perencanaan jalur rel kereta api membutuhkan waktu lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Parameter fisik penentuan jalur kereta api yaitu penggunaan lahan, jaringan jalan, informasi hidrologi, jenis tanah, litologi, dan informasi kebencanaan. Pada pengembangan jalur rel kereta api baru, peta penggunaan lahan di daerah sekitarnya sangat diperlukan. Informasi ini berguna untuk mengetahui dampak pembangunan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Kita lanjutkan dengan pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi laut. Transportasi di laut juga ada, dan alat transportasinya adalah kapal. Nahkoda atau supir kapal itu tidak sembarangan melayarkan kapalnya, karena kapal itu juga mempunyai rute-rute tertentu, karena tidak semua perairan bisa dilalui oleh kapal. Oleh karena itu, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh sangat bermanfaat. Citra penginderaan jauh dimanfaatkan untuk pengembangan sistem jaringan transportasi laut. Sebagai contoh, untuk mengetahui kedalaman laut, serta penentuan lokasi pembangunan pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan. Citra penginderaan jauh sangat berguna untuk menentukan jalur pelayaran yang aman saat kapal berlayar di perairan yang dangkal. Penggunaannya mudah, daerah cakupan luas, dan memiliki resolusi spasial yang tinggi. Kita lanjutkan dengan pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi udara. Ya, jadi di udara juga terdapat arus lalu lintas, dan moda transportasinya adalah pesawat. Di udara memang tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas seperti halnya yang ada di darat. Namun, pesawat juga tidak bisa dioperasikan secara sembarangan, karena nanti bisa berpotensi terjadinya tabrakan antar pesawat dan tidak terganggunya sistem komunikasi yang ada di pesawat. Perencanaan dan pengembangan jaringan transportasi udara memerlukan penataan sistem yang terpadu, andal, dan terarah. Kegiatan penerbangan domestik dan internasional di seluruh bandara dapat menunjukkan informasi tentang perkembangan transportasi udara. Oleh karena itu, dalam perencanaannya memerlukan data yang tepat untuk mendukung pembangunan di bidang transportasi udara. Data yang disajikan ini meliputi data lalu lintas pesawat, penumpang, barang, bagasi, dan pos menurut bandar udara asal dari tujuan, serta produksi perusahaan penerbang di Indonesia untuk penerbangan dalam negeri atau luar negeri. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh yang kedua adalah untuk tata guna lahan. Penggunaan tata guna lahan itu berkaitan dengan aktivitas manusia dalam pengolahan lahan. Mengelola lahan itu tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, karena harus mempertimbangkan dampaknya nanti di masa yang akan datang. Data penggunaan lahan dan penutup lahan sangat penting untuk perubahan perencanaan pembangunan. Kebutuhan manusia terdapat ketersediaan lahan diakomodasi melalui tata guna lahan yang terencana dan terarah. Keterkaitan lahan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tepat guna dan peruntukannya. Bagian A. Pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan ataupun perdesaan. Jumlah penduduk yang selalu bertambah di semua wilayah, namun luas wilayah yang tetap, lambat laun akan menimbulkan permasalahan kependudukan. Oleh karena itu, upaya tata guna lahan permukiman sangatlah penting, dan upaya ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila dibantu dengan adanya peta dan citra penginderaan jauh. Data penginderaan jauh menyajikan informasi berupa sebaran wilayah, kondisi wilayah, dan arah perkembangan permukiman. Melalui citra penginderaan jauh skala besar dapat diperoleh secara detail dan akurat mengenai kondisi di lapangan. Selanjutnya peta. Yang dibutuhkan untuk penentuan lokasi permukiman antara lain adalah peta rupa bumi, peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta persebaran mata air. Dengan demikian, pihak pengembang permukiman atau pemerintah dapat menentukan lokasi yang tepat untuk kawasan permukiman. Selanjutnya, untuk sektor pertanian dan perkebunan. Citra penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Penyiapan lahan, masa pertumbuhan, dan perkembangannya perlu dipantau agar angka produktivitas optimal. Pemantauan tanaman dapat dilakukan dengan pemanfaatan data satelit. Citra penginderaan jauh dengan resolusi yang tinggi memudahkan untuk perhitungan dan prediksi hasil produksi pertanian ataupun perkebunan. Adapun untuk peta yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan adalah yang pertama, peta topografi, berguna untuk menentukan ketinggian tempat. Informasi ini dapat menunjukkan potensi suhu dan curah hujan serta kemiringan lereng. Yang kedua adalah peta tanah, berguna untuk melihat persebaran jenis tanah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah. Yang ketiga, peta geologi,
berguna untuk melihat karakteristik batuan yang ada di wilayah yang akan dijadikan lokasi pertanian ataupun perkebunan. Yang keempat, peta kepadatan penduduk, berguna untuk memprediksi jumlah tenaga kerja dalam kegiatan pertanian ataupun perkebunan. Yang kelima, peta tingkat pendidikan penduduk, berguna untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan inovasi baru dalam bidang pertanian ataupun perkebunan. Manfaat dari peta dan citra penginderaan jauh selanjutnya adalah untuk monitoring perubahan lahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati perubahan dari setiap wilayah yang ada di Indonesia. Monitoring perubahan lahan di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan citra satelit. Keberadaan citra satelit dengan berbagai sumber data memudahkan pemantauan perubahan lahan. Dalam proses ini, penginderaan jauh berperan besar dalam mengorganisir ruang seperti tata guna lahan sebagai pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan mudah dan efisien. Nantinya, hasil dari pemanfaatan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan di masa yang akan datang, sehingga pembangunan tetap bisa dilaksanakan namun tidak merusak lingkungan yang dapat berdampak buruk di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, keuntungan pemanfaatan penginderaan jauh dan juga peta dalam pembangunan. Penginderaan jauh dan juga peta bermanfaat dalam kegiatan survei serta monitoring sumber daya alam dan lingkungan. Setiap wilayah bisa diamati dengan detail dan mudah dengan memanfaatkan penginderaan jauh dan juga peta. Citra satelit yang digunakan di bidang perencanaan adalah citra satelit yang beresolusi tinggi seperti World View, QuickBird, Iconos, GeoEye, dan Pleiades. Kelebihan dari penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dapat diperoleh dengan cepat. Yang kedua, objek di permukaan bumi terlihat lebih aktual, cakupan daerah yang lebih luas, gambar yang relatif lengkap, dan sifat gambar yang permanen. Yang ketiga, penampilan gambar 3 dimensi. Yang ketiga, benda yang tidak tampak dapat divisualisasikan sehingga objek memungkinkan untuk dikenali. Yang kelima, citra penginderaan jauh mampu menggambarkan kenampakan objek yang sulit untuk dijangkau melalui pengamatan langsung di lapangan. Yang keenam, penginderaan jauh merupakan satu-satunya cara memetakan daerah terdampak bencana alam secara cepat saat terjadi bencana, seperti daerah terdampak banjir, gempa, dan erupsi gunung api. Dan yang terakhir, penginderaan jauh mampu menyajikan data atau informasi ke ruangan secara cepat, tepat, dan akurat. Analisis keruangan dengan sistem informasi geografis atau SIG. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, SIG atau Sistem Informasi Geografis ini tidak bisa terlepas dari PJ atau penginderaan jauh. Mari kita ingat kembali keterkaitan antara PJ dan juga SIG. Jadi apabila kita umpamakan, PJ itu adalah proses pengambilan gambar, lalu SIG itu adalah proses editing. Jadi sama halnya seperti ketika kita berfoto, lalu foto tersebut kita edit dan akhirnya kita upload. Citra yang dihasilkan dari proses penginderaan jauh fungsinya belum bisa maksimal karena belum dilengkapi dengan simbol-simbol dan keterangan lainnya. Dengan adanya proses SIG, maka citra yang dihasilkan dari proses penginderaan jauh dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pada era pembangunan yang pesat, kecepatan menganalisis karakteristik setiap wilayah sangatlah dibutuhkan. Pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi daerah menjadi faktor utama yang harus diperhatikan bagi pengembang dan juga pemerintah. Pembangunan wilayah yang mempertimbangkan kondisi fisik maupun sosial dari wilayah tersebut, maka dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga masyarakatnya dapat hidup dengan sejahtera, juga tidak akan merusak lingkungan yang ada. Yang pertama, analisis potensi wilayah menggunakan sistem informasi geografis. Setiap wilayah, terutama yang ada di Indonesia, memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja, hal ini akan menyebabkan potensi dari setiap wilayah di Indonesia juga beragam. Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya, mulai dari laut, darat, dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi. Potensi kekayaan alam tersebut dapat didukung dengan perencanaan pembangunan yang strategis, sehingga manfaatnya sesuai dengan konsep berkelanjutan. Sebelum kita membahas analisis potensi wilayah yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui analisis SWOT. Apakah kalian tahu apa itu analisis SWOT? SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan
threat. Yang pertama adalah strength. Jadi strength ini adalah kekuatan yang akan mendukung potensi yang ada. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Setiap wilayah tentu saja mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dan bagaimana cara mengatasi kelemahannya, maka nantinya memerlukan analisis dari SIG. Lalu yang ketiga dan yang keempat adalah opportunity dan threat. Dengan mempertimbangkan peluang dan juga ancaman, kita bisa menganalisis wilayah-wilayah yang ada di sekitar tempat ataupun wilayah yang akan kita kembangkan. Analisis potensi wilayah yang pertama berkaitan dengan sumber daya alam. Potensi kekayaan alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memerlukan pengelolaan yang tepat. Melalui sistem informasi geografis, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, manipulasi data, dan juga untuk menganalisis data yang berkaitan dengan geospasial dapat dilakukan untuk membuat suatu perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sehingga walaupun sumber daya alam dimanfaatkan, namun kondisi lingkungan tempat sumber daya alam berada dan tidak merusak ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah manfaat dari SIG dalam analisis potensi sumber daya alam. Yang pertama, mengetahui persebaran sumber daya alam. Dengan mengetahui persebaran dari sumber daya alam, maka kita dapat lebih fokus untuk mengeksplorasi sumber daya alam di lokasi-lokasi yang telah ditentukan agar tidak merusak wilayah-wilayah yang sebenarnya di dalamnya tidak terdapat sumber daya alam. Yang kedua, mengetahui manfaat dan perubahan dalam penggunaan sumber daya alam. Jadi ketika kita mengelola sumber daya alam, tentu saja kita tidak boleh merusak lingkungannya. Kita harus memilih metode yang baik, metode yang benar, metode yang tepat agar kita dapat mengambil sumber daya alam dan sekali lagi tidak merusak alam ataupun ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah mengetahui sebaran titik lokasi, lahan potensial dan lahan kritis. Lahan potensial adalah cakupan wilayah yang di dalamnya terkandung sumber daya alam yang akan kita manfaatkan. Dan lahan kritis adalah bagian dari wilayah yang lainnya, namun di dalamnya terdapat kondisi-kondisi yang rentan akan perubahan dan dapat rusak apabila kita salah dalam mengelolanya. Contohnya, potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan adalah batu bara. Batu bara terkandung banyak sekali di wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Batu Licin. Di daerah Batu Licin terdapat bukit-bukit ataupun gunung-gunung yang di dalamnya mengandung batu bara. Sehingga untuk bisa mengeksplorasi batu bara yang ada harus dilakukan pengerukan ataupun penggalian sehingga dapat mencapai titik di mana terdapat batu bara tersebut. Namun, proses pengambilan ataupun eksplorasi dari batu bara tersebut harus diperhatikan. Analisis potensi wilayah menggunakan SIG yang kedua adalah pada sektor pariwisata. Penetapan lokasi wisata sangatlah memerlukan bantuan dari SIG karena ketika ingin memilih suatu wilayah untuk dijadikan sebagai lokasi wisata, maka harus memperhatikan banyak sekali faktor-faktor pendukung lainnya. Contohnya, harus ada akses jalan yang baik, tempat peristirahatan atau penginapan, jaringan transportasi yang baik itu pelabuhan, bandara, ataupun terminal. Dan yang terakhir adalah adanya pos polisi atau sebagainya agar bisa menjamin rasa aman bagi para wisatawan. Yang ketiga adalah analisis kelayakan terminal, baik untuk transportasi udara, darat, ataupun air. Pemilihan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi terminal itu sangatlah penting. Lokasi terminal yang strategis akan meningkatkan pergerakan manusia ataupun barang. Hal itu akan sangat berdampak positif bagi kemajuan di setiap wilayah tersebut. Dan sebaliknya, apabila lokasi penempatan terminal tersebut tidak sesuai atau sulit untuk dijangkau, maka hal itu secara tidak langsung juga akan menghambat pertumbuhan di wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kelayakan pembangunan terminal. Yang pertama adalah penggunaan lahan, lalu topografi,
lalu persebaran masyarakat atau permukiman masyarakat, dan yang terakhir adalah jaringan jalan. Selanjutnya, pemanfaatan SIK dalam analisis produksi tanaman pangan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Yang pertama adalah padi, lalu yang kedua adalah jagung, dan yang ketiga adalah sagu. Oleh karena itu, bahan pangan tersebut harus dapat dikelola dengan baik, mulai dari pembibitan, pembesaran, hingga nanti proses panen. Oleh karena itu, SIK sangatlah penting dalam analisis produksi dari tanaman pangan. Diharapkan dengan adanya SIK ini, masyarakat ataupun pemerintah bisa memaksimalkan hasil panen dan dapat mencukupi kebutuhan pangan yang ada di negara kita. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan produktivitas dari tanaman pangan. Yang pertama, klarifikasi citra. Dengan adanya klasifikasi citra, kita bisa mengetahui jumlah kelas tutupan lahan atau pemanfaatan lahan, misalkan permukiman penduduk, sawah, air, kebun, semak, dan tanaman air. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui luas area penanaman. Dengan memperhitungkan luas dari wilayah yang akan kita jadikan sebagai lahan tanam, maka kita bisa memperkirakan berapakah hasil maksimal apabila kita bisa memanfaatkan lahan tersebut dengan baik. Dan pemanfaatan SIK yang ketiga adalah untuk menganalisis daerah-daerah rawan. Hal ini sangatlah penting. Jadi, selain kita bisa memanfaatkan lahan dengan baik dan benar dan mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita juga tetap harus menjaga kondisi lingkungan agar lingkungan tetap lestari dan kita bisa terus memanfaatkannya untuk keperluan di masa yang akan datang. Kita lanjutkan dengan analisis kesehatan lingkungan menggunakan sistem informasi geografis. Teknologi yang ada pada SIK bisa kita gunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan lingkungan yang ada di sekitar kita, yang nantinya dapat berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat yang ada di setiap lingkungan. Karena dengan mengetahui tingkat kesehatan lingkungan, maka nanti hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah ataupun masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan angka harapan hidup yang ada di daerah kita. Yang pertama, analisis sanitasi lingkungan menggunakan SIK. Sanitasi juga bisa disebut sebagai jaringan air atau saluran air. Kualitas sanitasi yang baik dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang membahayakan, juga bisa menahan penyebaran penyakit-penyakit menular, sehingga kesehatan lingkungan masyarakat akan meningkat. Dan berikut adalah perencanaan pembuatan sanitasi lingkungan menggunakan SIK. Yang pertama adalah perencanaan pembuatan jalur selokan atau drainase di permukiman penduduk. Yang kedua, perencanaan pembuatan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang ketiga, perencanaan lokasi pembuangan limbah industri. Dan yang terakhir adalah perencanaan pembangunan tempat pengolahan sampah. Selain pembangunan sanitasi yang baik, kesehatan lingkungan masyarakat juga bisa dipengaruhi dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas kesehatan juga harus dianalisis menggunakan SIK. SIK dapat digunakan untuk menentukan persebaran penyakit, serta untuk menentukan dan merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan. Sistem informasi geografis dapat digunakan pada kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan persebaran jenis penyakit secara geografis. Yang kedua, menentukan tren spasial dan temporal kondisi kesehatan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pemetaan penyakit beresiko. 4. Stratifikasi faktor risiko penularan penyakit. Yang kelima, perencanaan dan penentuan fasilitas kesehatan. 6. Monitoring penyebaran penyakit. 7. Mengestimasi terjadinya wabah. 8. Memantau kebutuhan kesehatan secara terpusat. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, peralatan, persediaan, dan sumber daya manusia. Intinya adalah, SIK dapat digunakan untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat,
mengurangi resiko penularan penyakit dengan cepat, karena dengan adanya SIK ataupun adanya peta hasil dari SIK yang telah dilengkapi dengan data penyebaran penyakit, maka pemerintah ataupun masyarakat bisa mengambil kebijakan, bisa menentukan sikap, sehingga korban yang ditimbulkannya pun tidak akan juga bertambah banyak. Karakteristik serta persebaran negara maju dan negara berkembang. Pasti kalian sering mendengar istilah negara maju ataupun negara berkembang. Negara kita yang tercinta, Indonesia, tergolong dalam kategori negara maju atau negara berkembang. Tentu saja kalian tahu, Indonesia tergolong dalam kategori negara berkembang atau negara berflower. Lalu, apa sih indikator yang dijadikan sebagai patokan untuk menentukan suatu negara tergolong dalam kategori negara maju atau negara berkembang? Dan bagaimana sih ciri-ciri negara maju dan berkembang? Kita mulai dengan indikator negara maju dan berkembang. Jadi ada beberapa indikator yang digunakan untuk membedakan antara negara yang maju dan juga negara yang berkembang. Dan indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah angka perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dan juga jumlah penduduk. Pendapatan per kapita termasuk salah satu penentu tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita penduduk dari setiap negara selalu mengalami perubahan dan biasanya bergerak naik. Tingginya pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan dari suatu negara. Indikator yang kedua, jumlah tenaga kerja, adalah jumlah penduduk dalam usia produktif atau siap kerja. Jumlah tenaga kerja tidak berbanding lurus dengan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Jumlah tenaga kerja yang banyak di suatu negara belum bisa mendukung negara tersebut menjadi negara maju. Karena untuk menjadi negara maju bukan jumlah tenaga kerja yang banyak, tapi memerlukan tenaga kerja yang profesional dan terampil. Indikator yang ketiga, penggunaan sumber tenaga mesin dan listrik. Penggunaan mesin dan listrik berhubungan dengan kemajuan teknologi suatu negara dan juga pendapatan per kapita dari penduduk. Semakin tinggi teknologi dan pendapatan per kapita penduduk di suatu negara, berarti semakin tinggi konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan sebagai sumber tenaga. Yang keempat, angka harapan hidup atau life expectancy. Pencapaian tinggi angka harapan hidup ini sangat berhubungan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Sedangkan kemampuan untuk menyediakan fasilitas tersebut berhubungan dengan tingkat kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut. Yang kelima, mata pencaharian dan penggunaan lahan. Negara-negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri. Dan negara-negara berkembang, sebagian besar penduduknya masih mengandalkan bidang pertanian atau agraris. Dan indikator yang terakhir adalah indeks statistik negara atau indeks teknologi dan indeks demografi. Indeks teknologi meliputi GNP atau Gross National Product, lalu produk energi, konsumsi industrialisasi, transportasi, dan perdagangan. Indeks demografi meliputi jumlah penduduk, tingkat kelahiran dan kematian, kepadatan penduduk, dan tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, itu adalah 6 indikator yang digunakan untuk menentukan suatu negara merupakan negara maju atau negara berkembang. Dan sekarang kita beralih ke pengertian negara maju dan berkembang. Kita mulai dari negara maju. Negara maju adalah negara-negara industri yang sudah berhasil dalam pembangunan di segala bidang. Suatu negara dikatakan maju jika rakyat di negara tersebut memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Negara maju juga mempunyai pendapatan nasional yang besar, namun tidak semua negara yang memiliki pendapatan yang besar adalah negara maju. Karena bisa saja pendapatan besar tersebut didapatkan karena eksploitasi sumber daya tambang yang besar. Sekarang kita lanjutkan dengan karakteristik dari negara maju pada bidang perekonomian. Salah satu karakteristik dari negara maju adalah pondasi ekonomi yang kuat. Kuatnya perekonomian negara maju berkaitan dengan pendapatan per kapita, angka pertumbuhan ekonomi, aktivitas utama ekonomi, dan juga komoditas ekspor.
Di negara maju, pendapatan per kapita tinggi. Hampir semua negara maju di dunia memiliki pendapatan per kapita yang lebih dari 20.000 US dollar. Dengan jumlah tersebut, sebagian besar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga angka kemiskinan rendah. Berikut adalah pendapatan per kapita beberapa negara maju. Yang pertama, Singapura, 62.980 US dollar. Yang kedua, Australia, 57.200 US dollar. Yang ketiga, Finlandia, 50.880 US dollar. Karakteristik dari negara maju selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menggambarkan kehidupan penduduknya yang sejahtera. Kesejahteraan penduduk di suatu negara senantiasa dikaitkan dengan angka kemiskinan. Makin rendah angka kemiskinan, berarti semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, serta penambahan jumlah penduduk yang rendah, sehingga kesejahteraan hidup penduduk di negara maju meningkat. Selanjutnya, aktivitas perekonomian utama pada bidang industri dan jasa. Sebagian besar penduduk negara maju bekerja pada bidang industri dan jasa. Keberadaan sektor industri menjadi sangat penting. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil industri di negara maju diekspor ke negara lain. Selanjutnya, hasil dari kegiatan industri tadi dijadikan sebagai komoditas ekspor. Negara maju mengirim atau menjual komoditas dalam bentuk barang jadi. Komoditas tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas tinggi merupakan strategi negara maju untuk mempertahankan pangsa pasar. Oleh karena itu, peminat komoditas ekspor negara maju makin meningkat. Komoditas ekspor negara maju antara lain adalah mobil, alat elektronik, kendaraan alat berat, dan juga makanan hasil olahan. Sekarang kita beralih ke karakteristik dari negara maju pada bidang kependudukan. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun rendah. Faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan penduduk di negara maju yaitu karena kesibukan. Masyarakat di negara maju memiliki waktu terbatas untuk mengurus keluarga. Sebagian besar waktu masyarakat di negara maju digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan negara maju memiliki kualitas kesehatan yang baik. Kualitas kesehatan yang tinggi didukung dengan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan juga peralatan medis yang canggih. Yang ketiga, usia harapan hidup yang relatif tinggi. Usia harapan hidup terkait dengan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat di negara maju dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang tinggi. Tingginya tingkat kesejahteraan mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan juga fasilitas kesehatan. Yang keempat, tingkat pendidikan relatif tinggi. Kegiatan pendidikan di negara maju didukung dengan sistem pendidikan yang lebih maju, perkembangan teknologi, persediaan sarana pendidikan yang memadai, dan tenaga pendidik yang profesional. Oleh karena itu, universitas di negara maju menjadi salah satu tujuan utama bagi pelajar di dunia untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang kelima adalah tingkat pengangguran yang rendah. Lapangan pekerjaan di negara maju sangatlah beragam. Banyak angkatan kerja yang terserap oleh kesempatan kerja, sehingga angka pengangguran rendah. Keterampilan dan etos kerja yang tinggi juga mempengaruhi rendahnya angka pengangguran di negara maju. Sekarang kita lanjutkan dengan pengertian dari negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang baru saja merdeka dari penjajahan negara maju dan dicirikan dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang giat-giatnya. Negara berkembang dapat dilihat dari ciri rakyatnya yang memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup dengan taraf yang sedang atau dalam perkembangan. Negara berkembang umumnya mempunyai pendapatan nasional yang rendah hingga menengah. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan material penduduk di negara berkembang masih rendah. Akan tetapi, sejumlah negara berkembang juga memiliki standar hidup rata yang tinggi. Karakteristik negara berkembang, kita mulai dari bidang perekonomian. Sistem perekonomian di negara berkembang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan kriteria ekonomi, karakteristik perekonomian di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan per kapita yang rendah.
berbanding terbalik dengan keadaan yang ada pada negara maju. Pendapatan per kapita yang rendah di negara berkembang menyebabkan penduduk negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut adalah beberapa pendapatan per kapita di negara-negara berkembang. Berikut adalah beberapa pendapatan per kapita yang ada di negara berkembang. Yang pertama, Indonesia. Pendapatan per kapita di Indonesia adalah 3.970 US dollar. Selanjutnya, negara Ukraina, 3.130 US dollar. Dan India, 2.190 US dollar. Karakteristik yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara berkembang dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran dan rendahnya iklim investasi masyarakat. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk umumnya bercorak agraris. Umumnya, di negara berkembang tersedia lahan pertanian yang lebih luas dan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Sektor pertanian merupakan aktivitas produksi primer yang memenuhi kebutuhan dasar penduduk di negara berkembang. Akan tetapi, pengolahan hasil pertanian masih sederhana, sehingga sebagian besar penduduk di negara berkembang bekerja di sektor pertanian. Yang keempat, komoditas ekspor berupa bahan mentah. Hal ini dikarenakan oleh negara-negara berkembang belum mampu mengolah sumber daya alam yang ada secara optimal. Sekarang kita beralih ke bidang kependudukan. Karakteristik penduduk di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya keinginan memiliki anak. Yang kedua, angka kematian penduduk per tahun yang tinggi. Di negara berkembang, angka kematian penduduk relatif tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan juga kualitas kesehatan yang kurang memadai. Pola hidup sehat masyarakat di negara berkembang masih sangat rendah. Kondisi tersebut dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi asupan gizi, aktivitas pekerjaan sehari-hari, waktu istirahat, dan juga waktu untuk berolahraga. Yang keempat, tingkat pendidikan yang relatif rendah. Secara umum, tingkat pendidikan di negara berkembang masih rendah karena sarana dan prasarana pendidikan, baik formal maupun non-formal, belum memadai. Dan yang terakhir, angka pengangguran yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di negara berkembang tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga banyak angkatan kerja yang tidak dapat memiliki pekerjaan sehingga terpaksa untuk menganggur. Menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah negara yang ada di dunia adalah 193 negara, ditambah 2 negara yang tidak diakui oleh PBB. Jadi totalnya adalah 195 negara. Hanya 25% saja negara yang dapat dikategorikan sebagai negara maju, yaitu kurang lebih jumlahnya 39 negara. Dan selebihnya 156 negara berstatus sebagai negara berkembang. Sebagian besar negara maju terletak di belahan bumi utara. Persebaran negara maju di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di daratan benua Eropa meliputi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Di Asia terdapat beberapa negara maju, diantaranya adalah Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Di benua Amerika hanya terdapat 2 negara yang berstatus sebagai negara maju, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Menurut detik.com, tidak ada negara maju di benua Afrika. Dan yang terakhir, di benua Australia dan sekitarnya, hanya terdapat 2 negara maju, yakni Australia dan Selandia Baru. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Setiap negara yang ada di seluruh penjuru dunia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk bisa melengkapi kekurangannya dan menonjolkan kelebihannya. Kekurangan dari masing-masing negara bisa diperbaiki dengan cara belajar dari negara lain
ataupun bisa dengan cara membelinya dari negara lain. Mengapa perlu dilakukannya kerjasama antar negara? Ada banyak sekali faktor yang menjadi alasan, misalnya kedekatan negara, tidak tersedianya sumber daya alam, penguasaan teknologi, dan kondisi sosial budaya. Faktor tersebut mendorong kerjasama antar negara, baik kerjasama bilateral ataupun kerjasama multilateral. Berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama dengan negara lain pasti memiliki tujuan. Dan berikut adalah tujuan kerjasama antar negara. Yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang ketiga, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang terakhir, meningkatkan devisa negara. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar negara. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki negara. Dan faktor-faktor tersebut adalah, kita mulai dengan faktor-faktor yang menyebabkan kerjasama akibat adanya perbedaan. Perbedaan pertama yang menjadi faktor penyebab kerjasama antar negara adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga ada negara yang hanya memiliki sedikit sumber daya alam. Kita contohkan dengan negara kita, Indonesia Raya. Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku. Namun berbeda dengan Arab Saudi yang hanya menghasilkan sedikit bahan baku untuk industri. Padahal kebutuhan mereka akan bahan baku juga sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku di negara mereka dapat terpenuhi. Faktor yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara yang lainnya menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalkan, Indonesia dan beberapa negara lain yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Adapun negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperoleh dari negara-negara tropis. Perbedaan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga penguasaan teknologi antara satu negara dengan yang lain tidaklah sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Jerman memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan dengan negara berkembang seperti yang ada di daerah Afrika dan juga di sebagian Asia. Perbedaan tersebut mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan kerjasama dengan negara maju. Dengan demikian, negara berkembang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Faktor yang keempat adalah perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi antar suatu wilayah negara dengan negara yang lainnya dapat memicu konflik antar negara, bahkan menjadi konflik internasional. Untuk meredakan konflik tersebut, perlu adanya kerjasama. Contohnya adalah negara Hong Kong yang mempunyai ideologi liberal yang memisahkan diri dari negara Republik Cina yang memiliki ideologi komunis. Dalam hal ini, Hong Kong perlu bekerjasama dalam bidang politik dengan negara lain yang berideologi liberal, agar masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan di meja perundingan. Sekarang kita lanjutkan faktor pendorong kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Berikut beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antar negara. Yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi yang membentuk kerjasama yang diberi nama Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC.
Kesamaan yang kedua adalah keadaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah dan memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayah dari masing-masing anggotanya. Misalkan negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Kesamaan yang ketiga adalah kesamaan ideologi. Negara-negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Contohnya adalah NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Adalah kerjasama antara beberapa negara di Atlantik Utara yang memiliki ideologi liberal. Contoh kerjasama lainnya adalah organisasi non-blok, yaitu negara-negara yang tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur. Dan kesamaan yang terakhir adalah berkaitan dengan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya adalah OKI atau Organisasi Konferensi Islam, yaitu kelompok organisasi negara-negara yang memiliki mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kerjasama Indonesia dengan negara sahabat serta dampak-dampaknya. Indonesia, negara tercinta, adalah negara yang berkembang dan terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia harus selalu dibangun dan harus selalu ditingkatkan dari segala sektor agar bisa menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai hal tersebut, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Dan berikut ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat pada sektor ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara adalah bentuk kerjasama yang terjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan negara-negara anggota. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari kerjasama secara umum. Faktor pendorong kerjasama ekonomi adalah yang pertama, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, harus ada kerjasama dengan negara lain agar produksi dari barang dan jasa untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam, iklim, dan juga jasa yang diperlukan. Sumber daya alam di setiap negara berbeda-beda. Hal ini menuntut adanya kerjasama, sehingga kebutuhan akan bahan industri ataupun bahan pokok utama yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dapat terpenuhi. Iklim dan juga jasa yang berbeda juga menuntut kita untuk bisa menyesuaikan diri agar kehidupan yang ada di masyarakat tidak terganggu. Yang ketiga, tuntutan era global. Sekarang seluruh negara mengalami perkembangan di berbagai sektor. Oleh karena itu, negara yang tidak bisa menyesuaikan diri akan tertinggal dan tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara yang bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan global. Yang keempat, keinginan untuk membuka kerjasama hubungan politik dari negara lain. Yang kelima, memperoleh keuntungan. Hal ini tentu saja menjadi tujuan utama dari kerjasama ekonomi antar negara. Karena untuk apa menjalin kerjasama apabila tidak dapat keuntungan? Atau sebaliknya, untuk apa melakukan kerjasama ekonomi antar negara kalau pada akhirnya hanya memperoleh kerugian? Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara bisa bertambah akibat tingginya ekspor atau bisa juga dari banyaknya investor yang masuk ke dalam negeri. Lalu, apa saja sih tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara? Yang pertama tentu saja meningkatkan ekspor dan impor. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Yang keempat, mempercepat jalinan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, memelihara perdamaian dunia. Negara-negara sahabat yang dipilih Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi terdiri dari negara-negara berkembang dan juga negara maju. Dan berikut adalah beberapa negara maju dan juga negara berkembang yang menjalin
kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Kita mulai dengan negara-negara maju. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Belanda. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Belanda adalah pertukaran kesenian antara dua negara. Yang kedua, kerjasama di bidang ekspor dan impor. Ketiga, investasi modal dalam bidang pertambangan, peternakan, perindustrian, penerbangan, dan juga pelayaran. Keempat, pertukaran pelajar dan mahasiswa serta para cendekiawan. Dan yang terakhir, kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan wilayah yang ada di Indonesia. Kerjasama antar negara yang kedua adalah Indonesia dengan Australia. Kita mulai dengan bidang pendidikan. Banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintah Australia juga membantu pemerintah Indonesia di dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada bidang kesehatan. Australia berkomitmen untuk membantu pemerintahan Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani berbagai macam virus dan juga penyakit. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Lebih dari 400 perusahaan yang berasal dari Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, kerjasama Indonesia dengan Jepang. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra terbesar dalam ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 23,6 miliar US dollar. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang sekitar 6,5 miliar US dollar. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama di bidang ekspor-impor. Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang adalah minyak bumi mentah, gas alam cair, aluminium, biji logam, besi, timah, tembaga, kayu lapis, dan kopi. Yang kedua, Jepang menjadi negara investor utama bagi Indonesia, terutama di bidang industri otomotif dan juga elektronik. Yang ketiga, Jepang merupakan negara donatur bagi Indonesia. Kita lanjutkan dengan kerjasama Indonesia dengan negara-negara berkembang. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Thailand. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Thailand. Dua bidang yang menjadi fokus kerjasamanya adalah perdagangan dan juga pariwisata. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, yaitu Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri dari Thailand, Don Pramudwinai, di Hotel Tentram pada tahun 2018. Dan bentuk kerjasamanya adalah setidaknya ada 128 perusahaan yang mengekspor barang ke Thailand. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan nilai perdagangan dari kedua negara akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada bidang industri pariwisata. Thailand merupakan salah satu penyumbang terbanyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Dalam setahun terakhir, setidaknya ada 35 juta warga Thailand yang berkunjung ke Indonesia. Wisata religi ke Borobudur menjadi destinasi utama warga Thailand karena memang kultur budaya mereka banyak menganut agama Buddha. Kerjasama antara Indonesia dengan negara berkembang lainnya adalah dengan Arab Saudi. Kerjasama antar dua negara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama internasional health regulation untuk mengatasi permasalahan penyakit menular yang rentan terjadi saat musim haji. Yang kedua, kerjasama penetapan dan perlindungan tenaga kesehatan profesional Indonesia ke Arab Saudi. Yang ketiga, kerjasama pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. Yang keempat, kerjasama pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang kelima, kerjasama penelitian bersama tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Yang keenam, peningkatan kapasitas pembentukan
WHO Collaborating Center for Hajj and Umroh Health di Indonesia. Yang ketujuh, training atau pelatihan bahasa Arab. 8. Pelatihan tenaga kesehatan profesional di Indonesia untuk mengikuti ujian prometrik. Yang kesembilan, kerjasama penelitian dan pengendalian serta pencegahan penyakit MERS dan COVID. Sekarang kita lanjutkan dengan dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh bantuan berupa pinjaman keuangan dengan syarat yang lunak, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian, adanya peminjaman keuangan otomatis dapat meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Keberhasilan bersaing suatu negara di tingkat regional ataupun internasional akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Banyaknya investasi dapat menambah lapangan kerja baru, sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang. Yang keempat, menambah devisa negara. Devisa diperoleh dari kegiatan ekspor barang. Semakin luas pasar, semakin banyak juga devisa yang akan diperoleh negara, sehingga dapat melancarkan pembangunan negara. Dan yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Persaingan dagang di tingkat internasional sangatlah berat. Untuk itu, perlu adanya kerjasama ekonomi, sehingga dalam kerjasama tersebut perlu dibuat aturan perdagangan yang menguntungkan negara-negara anggotanya. Dengan demikian, adanya aturan tersebut dapat memperlancar kegiatan ekspor-impor dan menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya adalah dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara. Tentu saja, dampak-dampak negatif ini akan selalu diupayakan untuk dihindari, sehingga tidak berdampak buruk pada setiap negara. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, ketergantungan dengan negara lain. Banyaknya pinjaman modal dari negara luar dapat membuat Indonesia selalu tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini dapat menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan yang lebih baik. Yang kedua, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah tercampuri oleh intervensi dari negara lain, hal ini tentu saja akan merugikan rakyat. Oleh karena itu, harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Dampak negatif ketiga adalah masuknya tenaga asing ke Indonesia. Karena perubahan teknologi yang sangat besar, sehingga menimbulkan kerjasama ekonomi antar negara, memberi peluang masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Jika hal ini terjadi, tenaga kerja Indonesia menjadi tersingkir, dan dampaknya adalah bertambahnya angka pengangguran di masyarakat. Dan dampak yang terakhir adalah mendorong masyarakat hidup lebih konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mendorong masyarakat untuk mencoba dan memakai produk-produk impor yang dianggap lebih baik dari sisi kualitas ataupun harga yang lebih murah. Dan hal ini akan mendorong munculnya pola hidup yang konsumtif pada lingkungan masyarakat. Strategi Indonesia menjadi negara maju. Negara kebanggaan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih berstatus sebagai negara berkembang. Penetapan status sebagai negara berkembang dan juga negara maju sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Menurut kalian, apakah Indonesia sebaiknya berubah menjadi negara maju atau tetap saja menjadi negara berkembang? Ada banyak faktor yang menyebabkan negara Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh negara Indonesia agar bisa beralih status menjadi negara maju? Negara dengan status maju akan memperoleh banyak sekali keuntungan, terutama pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia sudah saatnya berubah menjadi negara maju. Tantangan yang harus dilewati guna menuju Indonesia maju yaitu kesenjangan pertumbuhan ekonomi beserta potensinya dan perubahan demografi. Pada tahun 2030, diprediksi jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun mencapai 13%, yang sebelumnya pada tahun 2010
hanya sebesar 7%. Kondisi ini perlu diantisipasi karena dikhawatirkan menjadi beban bagi perekonomian dan masa depan. Dan untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi inilah, pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat pada bidang sosial dan juga ekonomi. Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Indonesia agar bisa berubah menjadi negara maju. Yang pertama adalah pada bidang pendidikan. Tahukah kalian, pendidikan yang ada di Indonesia ini ternyata apabila kita bandingkan dengan pendidikan yang ada di negara maju, pendidikan di Indonesia sudah tertinggal 128 tahun kualitasnya. Jadi kualitasnya tertinggal 128 tahun dari negara maju. Oleh karena itu, perbaikan pada bidang pendidikan sangatlah diperlukan. Kualitas dari guru atau tenaga pendidik sangatlah penting untuk bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, mendorong peran orang tua dalam pembentukan karakter dan terlibat langsung dalam pendidikan. Yang ketiga, mengajak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga mampu menumbuhkan potensi yang ada pada peserta didik. Pada bidang pendidikan, pemerintah juga telah mengatur kegiatan belajar mengajar yang baik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan fungsi dan peran lembaga pendidikan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti pemenuhan buku perpustakaan, alat laboratorium, dan juga media pembelajaran. Dan yang ketiga, membuka program beasiswa, wajib belajar, dan juga sekolah gratis untuk memudahkan masyarakat menjangkau pendidikan yang layak. Namun juga jangan salah, pendidikan atau proses belajar itu sebenarnya tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah atau tidak hanya kita dapatkan di sekolah, melainkan proses belajar juga kita dapat lakukan sehari-hari dari lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Mari kita ambil poin-poin positif yang ada di sekitar kita aplikasikan agar pendidikan dan sosial kita juga menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kedua, pada bidang kesehatan. Kualitas kesehatan merupakan salah satu faktor penentu bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan untuk menuju negara maju. Semakin berkualitas tingkat kesehatan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan untuk meningkatkan dan memperbaiki layanan kesehatan merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Dan berikut ini adalah beberapa program prioritas dari bidang kesehatan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah menyediakan tenaga kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, memperkuat program promotif dan preventif. Yang ketiga, menggalakkan program pembunuhan gizi dan imunisasi balita. 4. Mengedukasi publik akan pentingnya pola hidup yang sehat. Yang kelima, memperkuat layanan dan juga akses fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang keenam, melakukan konvergensi program dan juga kegiatan percepatan untuk menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, menggalakkan program dukungan bagi kesehatan ibu hamil dan melahirkan. 8. Melakukan perbaikan pada BPJS Kesehatan. 9. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Dan yang terakhir, menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran PBI JKN. Kita lanjutkan pada bidang ekonomi. Indonesia sangat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tercerminkan dari tema yang digunakan oleh perekonomian Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan juga berdaya saing. Caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing ekspor manufaktur, dan juga memperkuat strategi industri hulu. Melalui program tersebut, pemerintah optimis untuk menjaga pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Adapun program prioritas dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
program implementasi Mandori B30. Yang kedua, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan. 3. Jaminan produk halal atau JPH. 4. Penelitian dan pengembangan industri farmasi. Yang kelima, penguatan TPPI atau Trans-Pacific Petrochemical Indotama. 6. Kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR. Dan yang terakhir, pengembangan hortikultura berorientasi ekspor. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan perekonomian yang ada di Indonesia berubah menjadi lebih baik. Lalu bidang yang tidak kalah penting juga untuk diperhatikan agar bisa menjadi negara maju adalah pada bidang pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan dan juga teknologi menentukan posisi suatu negara di dunia internasional. Perkembangan IPTEK yang maju memiliki nilai yang tinggi dalam hubungan internasional. Semakin berkualitas IPTEK suatu negara, maka semakin maju juga negara tersebut. Melalui kemajuan IPTEK, pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efisien. Pengembangan IPTEK memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber dana yang besar, dan juga koneksi antar pengembang dalam penggunaan IPTEK. Sebenarnya, cendekiawan yang ada di Indonesia tidak kalah dari negara-negara maju. Namun, karena kurangnya dukungan dari pemerintah, sehingga tidak bisa berkembang untuk menjadi lebih baik dan akhirnya diambil oleh negara lain. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan untuk menjadi negara maju adalah pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan antara negara maju dan juga berkembang sangat jelas terlihat dari cara pengelolaan sumber daya alam. Negara maju dapat mengelola sumber daya alam yang ada secara optimal, dan negara berkembang sebaliknya. Indonesia dikaruniai dengan segudang sumber daya alam, bahkan sampai membuat iri negara lain. Lebih dari 27% pendapatan Indonesia berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pendapatan utamanya berasal dari komoditas sawit, karet, mineral, minyak bumi, dan juga gas alam. Pengelolaan sumber daya alam yang baik meningkatkan produktivitas dan kualitas dari sumber daya alam yang ada. Namun jika tidak, maka Indonesia akan berisiko mengalami degradasi lingkungan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sumber daya alam sangatlah penting untuk mempertahankan potensi dan mendukung pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia menjadi negara maju. Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah dan juga kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, serta budaya. Yang ketiga, pengembangan pola kemitraan dengan lembaga masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, perlindungan hak-hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan negara berkembang seperti Indonesia memerlukan jangka waktu yang panjang dan juga berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki cakupan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak bahkan keempat di dunia, suku bangsa dan budaya yang beragam, serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki seluruh sektor yang ada, agar Indonesia menjadi lebih berdaulat dan seluruh penduduk Indonesia menjadi sejahtera. Dan ini adalah materi terakhir yang ada di kelas 12. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini, baik dari pihak penerbit buku, sumber-sumber materi yang saya gunakan, dan kalian semua yang telah bersedia untuk belajar melalui video yang saya buat. Mudah-mudahan video yang sudah saya buat dan yang sudah kalian tonton dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan teruntuk siswa dari kelas 12 yang sudah belajar dari channel YouTube ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas akhir sekolah ataupun menjawab soal-soal ujian sekolah. Terima kasih banyak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.
Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.